Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau beribadah. Berkati Cici Koko yang akan memberitakan firman Tuhan, supaya menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik kelas Madya. Wah, tanpa terasa ya, kita sudah memasuki bulan Maret nih. Sudah melewati sebanyak 2 bulan di awal tahun 2021. Nah adik-adik, kalau kita ingat-ingat, sudah 2 bulan ini banyak penyertaan Tuhan ya yang kita rasakan sama-sama. Kita tepat nih hari ini datang untuk beribadah. Kita naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan buat penyertaannya, pertolongannya, dan perlindungannya sepanjang bulan Februari kemarin. Dan percaya di awal bulan Maret yang kita masukin ini juga akan ada penyertaan dan berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah, Cici mau kasih pengumuman dulu nih. Dengerin ya. Dan kalian lakukan apa yang diperintahkan dalam pengumuman ini. Yang pertama adik-adik, di awal bulan Maret ini kalian semua anak-anak kelas Madya akan menerima kartu Oikos melalui Google Form yang akan dikirim di WA grup yang ada di kelas masing-masing. Kartu Oikos ini yang kedua harus kalian isi sebanyak 3 nama yang kalian bisa tulis nama-nama orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena Oikos itu artinya apa? Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang mau kita bawa supaya mereka bisa mengenal Tuhan, hidupnya bisa percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan. Kalian mungkin ada orang-orang yang di dekat kalian yang kalian kasihi belum mengenal Tuhan. Mungkin itu papa mama kalian, teman-teman kalian di sekolah, di rumah, sepupu kalian, opa oma, siapapun yang ada di dekat kalian. Mungkin itu yang dulu juga pernah kalian tulis tapi belum terrealisasi. Untuk mereka bisa dibawa percaya kepada Tuhan Yesus, kalian gak apa-apa tulis lagi ya. Siapapun itu, kalian sungguh-sungguh tulis, doakan, dan imani, percayai bahwa mereka akan mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kehidupan mereka bisa diubahkan, biarlah keselamatan boleh terjadi di dalam kehidupan oikos-oikos kita. Mau orang yang dikasihi oleh kalian menerima keselamatan? Pastinya ya, karena keselamatan itu milik kita semua, bukan cuma milik kita sendiri. Karena itu patut kita siarkan, patut kita nyatakan untuk mereka bisa percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Adik-adik, kita mau angkat puji-pujian dengan judul Hatiku Penuh Nyanyian. Biar hati kita penuh nyanyian syukur kepada Tuhan. Dan mau untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mari di rumah nyatakan itu dengan semangat. Siap ya? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh pujian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia.
semua ya. Kita patut meninggikan Tuhan dan hati kita penuh dengan puji-pujian syukur hari ini. Pastinya waktu kita menaikkan syukur kita, ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru. Tuhan Yesus mau mengingatkan kita hari ini melalui pujian untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita. Banyak ya, mungkin orang yang membuat kita kesal, yang seringkali mungkin menyakiti hati kita, tapi Tuhan mau untuk kita mengampuni mereka. Kita mau menyanyikan lagi ini sungguh-sungguh sebagai komitmen kita, mau mengampuni orang-orang yang mungkin sudah menyakiti hati kita. Siap semua ya? Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah rendah, kasih simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah rendah, kasih simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Nah, kalian semua mungkin yang pernah merasa dikecewakan, pernah merasa disakitin, ingat dengan ini ya, kita harus bisa mengampuni orang sebanyak-banyaknya, karena itu perintah Tuhan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah rendah, kasih simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Ingat ya semua ya, kalian harus lebih mengasihi banyak lagi. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah rendah, kasih simpan kesalahan orang, kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Bukan cuma 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu, segenap hatimu, segenap hatimu. Yes, itu yang Tuhan mau, bahwa kita mengampuni tanpa batas. Karena Tuhan sudah mengampuni kita juga adik-adik, kita harus juga belajar untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, yang bersalah kepada kita. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh buka hati kita lebar-lebar buat kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kau Tuhan tak pernah tertidur, selalu menjaga di setiap langkahku. Kasih-Mu selalu peliharaku, anugerah-Mu besar dalamku. Ku puji Kau Yesus karena kebaikan-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Ku akan setia mengiring-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Mari terus kita mau meninggikan Tuhan. Kau
kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pagi ini kita akan mendengarkan firman-Mu yang akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dan berkatilah Koko dan Cici yang akan menceritakan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami agar dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Kini kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi, ketemu lagi sama Cici ya di ibadah online Madi hari ini. Gimana kabar adik-adik? Cici selalu berdoa bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan adik-adik, membuat adik semakin semangat melalui hari demi hari. Walaupun adik selalu lebih banyak di rumah aja. Kita akan belajar di firman Allah, yaitu tentang perjalanan misi kedua dari Rasul Paulus. Ternyata misi kedua dari Rasul Paulus ini di kota Efesus ada di Kisah Para Rasul 19 ayat 1-7, mengisahkan Rasul Paulus memberikan baptisan Roh Kudus kepada 12 orang di Efesus yang baru percaya. Pada saat Rasul Paulus tiba di kota Efesus, dia bertemu dengan 12 orang yang mereka percaya dengan ajaran Yesus dan mereka baru bertobat karena mereka baru dibaptis dengan baptisan Yohanes, itu baptisan pertobatan. Pada waktu itu, saat itu Paulus menanyakan kepada 12 orang itu apakah mereka sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan muka bengong mungkin mereka mengatakan, kami nggak tahu apa itu baptisan Roh Kudus. Ternyata kira-kira adik-adik bisa tebak gak kenapa orang Efesus belum dibaptis Roh Kudus? Benar, mereka katakan bahwa mereka nggak tahu. Dan juga bisa jadi juga karena ada yang juga bilang, I don't care, nggak mau tahu, nggak peduli. Yang membuat seseorang belum dibaptis Roh Kudus. Tetapi bersyukurnya orang-orang di Efesus itu mempunyai hati yang rindu untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Waktu ditantang itu mereka langsung memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan saat itu juga Rasul Paulus menumpahkan kepada ke-12 orang tadi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa biarkan Roh Kudus turun ke atas orang-orang ini. Saat Paulus menumpangkan tangan atas mereka, Roh Kudus memenuhi mereka semua dan mereka mulai berbahasa roh atau berbahasa lidah. Bahasa roh itu sendiri merupakan bahasa yang diilhami dari Roh Kudus yang membuat iman seseorang semakin diteguhkan, semakin kuat, semakin mempunyai hati yang rindu terus bersekutu dengan Tuhan. Bahasa baru yang diberikan Roh Kudus itu tidak bisa kita pelajari dalam bangku kuliah atau kita ajarin dong, gak bisa. Tapi hanya Roh Kudus yang memampukan kita bisa berbahasa roh. Misalnya seperti kuliah masyik, kata-kata karama, itu salah satu contoh bahasa Roh Kudus. Kenapa Cici bisa bahasa roh ini? Karena Roh Kudus yang membuat Cici bisa berbahasa roh. Cici juga gak ngerti artinya, tapi karena ada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Cici sehingga Cici bisa berbahasa roh seperti itu. Oke, enggak. Bukan itu yang merupakan satu tujuan untuk seorang berbaptis Roh Kudus. Ada juga hal-hal yang lain yang membuat pentingnya Roh Kudus bagi kita. Cara kita bisa dibaptis Roh Kudus itu caranya dengan kita berdoa. Kita bisa berdoa sendiri. Tuhan, saat ini saya perlu Roh Kudus. Saya mau dibaptis dengan Roh Kudus. Rindukan itu dalam hati dan minta sama Yesus. Yesus, saat ini saya minta Roh Kudus penuhi saya. Kenapa kita perlu Roh Kudus itu sendiri? Ternyata ada hal-hal penting yang bermanfaat banget buat kita saat kita diberi Roh Kudus. Yang pertama adalah memberikan kekuatan atau kuasa. Seperti di Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Atau diberikan keberanian. Saat kita seringkali untuk bersaksi kepada teman-teman, kadang-kadang kita nggak pede. Mungkin bilang, wah, so suci loh atau apa gitu ya. Kadang-kadang kita ngerasa nggak berani untuk menceritakan tentang firman Tuhan, padahal kita ingin teman kita itu kenal Tuhan. Tapi waktu kita ada Roh Kudus, kita dimampukan untuk berkata-kata yang kita sendiri, saya bisa ya membawa teman saya untuk kenal Tuhan atau mengajak dia untuk sama-sama ibadah online Madia. Apapun itu, berdoa sama Tuhan waktu kita mau minta hikmat dari Tuhan, berkata-kata untuk tentang firman Tuhan, minta hikmat dari Allah. Tuhan akan memberikan kuasa seperti itu, atau juga keberanian. Seperti Petrus adalah salah satu murid Yesus. Waktu dia menyangkal Yesus 3 kali, dia nggak berani mengakui bahwa dia adalah murid Yesus. Tapi waktu dia ditumpangkan tangan, mengalami baptisan Roh Kudus, dia berubah 180 derajat sehingga dia menjadi orang yang radikal. Di Kisah 2 ayat 14, Kisah Para Rasul 2 ayat 14 dikatakan bahwa saat itu Petrus dengan berani menceritakan tentang firman Tuhan.
Luar biasa perubahan orang yang sudah dibaptis Roh Kudus. Ada power yang baru, ada kuasa Allah yang Tuhan janjikan. Poin yang kedua, memberikan kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan. Tuhan mau orang percaya itu hidup sesuai kehendak Tuhan. Kenapa? Biar kita hidup di dunia ini tidak merupakan satu kesia-siaan, tapi bisa kita menjadi berkat buat orang lain. Itulah maksud Tuhan, kenapa kita perlu banget namanya hidup dipimpin dengan Roh Kudus. Hidup yang berkenan sama Tuhan. Kalau kita nggak ada Roh Kudus, kita nggak tahu. Hari ini saya harus, misalkan kalian dihadapkan dengan satu situasi, memutuskan sesuatu yang kalian bingung. Pilih A atau pilih B. Tapi saat kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus, Tuhan akan kasih hikmat. Pilihan apa yang harus kita pilih. Atau mungkin juga saat ini pandemi, kita mungkin diberikan keleluasaan sama orang tua kita, papa mama kita untuk memegang HP kita. Kita diberikan ada kuota untuk membuka situs-situs atau main games. Tapi kita harus ingat bahwa kalau kita ingin hidup yang dipimpin dengan Roh Kudus, kita harus ada satu teguran dalam hati kita. Waktunya berdoa atau waktunya belajar, jangan main game aja. Kita langsung, oke Tuhan, saya mau berhenti dulu. Jadi ada sesuatu yang meneguh dalam hati kita, yaitu Roh Kudus sendiri yang mengingatkan kita, jangan lihat situs-situs itu nggak boleh. Langsung kalian berhenti. Dalam nama Tuhan Yesus, saya nggak mau buka situs itu. Minta sertakan Tuhan buat memimpin hidup kita dalam kita step by step. Apalagi kalian mungkin mama papanya kerja, kalian sendirian. Tapi ingat, ada Tuhan, ada Roh Kudus yang memperhatikan kehidupan kita. Apakah kehidupan kita memuliakan Tuhan? Apakah perkataan kita atau status kita di HP, apakah itu memuliakan nama Tuhan? Orang bisa lihat, wow, misalkan si Tono udah kenal Tuhan ya, udah ada Roh Kudus sehingga kata-katanya sekarang kata-katanya menjadi berkat. Apa mamanya senang kalau Tono berbicara atau apapun itu, pasti ada perubahan yang Tuhan kerjakan saat kita minta Roh Kudus pimpin hidup kita. Yang poin yang ketiga, Tuhan memberikan penghiburan. Penghiburan itu adalah merupakan satu karunia yang juga Tuhan sudah janjikan buat kita saat kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada di 1 Korintus 12 ayat 7-11. Kalian bisa baca beberapa karunia yang Tuhan janjikan saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Karunia untuk berkata-kata dalam yang bermanfaat, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia untuk mengusir setan, karunia untuk membuat segala macam karunia. Tuhan janjikan saat ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ternyata itulah manfaatnya kita dipenuhi dibaptis dengan Roh Kudus. Selain berbahasa asing, tadi berbahasa lidah. Siapa yang membaptis kita? Bisa membaptis kita dengan bahasa Roh itu sendiri. Di Matius 3 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang membaptis kita sehingga kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi bukan karena pendeta, bukan karena cici atau koko gereja. Adik-adik sendiri bisa masuk kamar, berdoa dengan hati, dengan iman. Tuhan, saya minta baptis saya dengan Roh Kudus. Sungguh-sungguh, Tuhan saya mau rindukan itu. Kira-kira bisa nggak ya? Bisa banget. Karena Tuhan ada di mana-mana. Karena Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu ada di mana-mana. Doakan, rindukan dengan sungguh-sungguh. Dan juga semua orang yang bertobat, Tuhan janjikan harus menerima karunia Roh Kudus dan janjinya itu bagi kita loh. Ada di Kisah 2 ayat 38 dan 39. Itu janjinya buat kita semua orang percaya bahwa ada karunia Roh Kudus. Jadi rindukan itu karena Tuhan memberikan karunia buat kita. Selanjutnya, jika kita mau menerima Roh Kudus, yaitu dengan berdoa, minta Allah Roh Kudus penuhi saya dengan Roh Kudus, dan juga menerimanya, saya yakin saya bisa menerima dengan iman pastinya. Bisa diilustrasikan dengan senter. Oke. Nah, ini ada cahayanya. Kira-kira apa yang membuat senter ini mengeluarkan cahaya? Pasti karena ada sesuatu, yaitu baterai di dalamnya. Baterai ini yang membuat senter ini bermanfaat. Roh Kudus bisa dimanfaatkan, bisa diartikan seperti baterai ini. Jadi kalau ada baterai, ada kuasa yang dikeluarkan. Ya, jadi kalian ingat karena ada baterai. Tapi kira-kira kalau nggak ada baterainya, bisa nggak ini nyala? Cici yakin 100% senter ini nggak bermanfaat sama sekali karena nggak ada baterainya. Mati seperti ini, nggak ada manfaatnya, nggak ada kuasanya. Jadi seperti itu Roh Kudus. Roh Kudus punya power lebih daripada baterai.
Jadi rindukan itu, rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Jadi kita pasti saat ada Roh Kudus kita mampu melakukan semua pekerjaan Tuhan, menjadi berkat, jadi anak-anak bintang yang berprestasi, jadi anak-anak yang menyenangkan hati papa mama, menjadi berkat buat adik-adik dan kokoknya juga, menjadi berkat buat opa mama, buat siapapun. Saat ada Roh Kudus yang memampukan kita. Minta itu sungguh-sungguh dalam kehidupan doa kalian. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kita bisa berdoa, kita bersaksi buat bagi Tuhan, melawan godaan setan. Tadi Cici bilang, misalnya buka situs-situs atau nyontek atau mau berkata kasar, ya, juga melakukan mujizat. Adik-adik juga bisa loh kita berdoa buat orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Ya, jadi di kesimpulan saat ini bahwa saat kita perlu banget Roh Kudus karena yang pertama tadi menguatkan, membuat kita berani, ada kuasa, memimpin kehidupan kita menjadi anak-anak terang. Sampai saat ini pun kalau kita dipimpin Roh Kudus kita pasti menjadi anak-anak terang, anak yang membawa berkat. Yang ketiga adalah membuat kita dihiburkan, menjadi penghiburan buat orang lain dan menghibur buat diri kita juga karena ada Roh Kudus. Ya, dan juga karena Roh Kudus itu penting bahwa kita mampu untuk menjadi berkat buat orang lain. Itu pentingnya Roh Kudus. Rindukan itu dalam kehidupan kalian. Teman-teman, sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Sebelum kita tutup dalam doa, ada yang mau dirindukan untuk dibaptis dengan Roh Kudus? Angkat tangannya, saya akan berdoa. Oke, ya, kita angkat tangan yang berdoa, yang sudah angkat tangan kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa saat ini, biarkan Tuhan jamah setiap anak-anak yang sudah mengangkat tangan, mereka rindu untuk dibaptis dengan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan Roh Kudus menjamah mereka. Tuhan, penuhi mereka dengan baptisan Roh Kudus. Ingatkan mereka memperkatakan hal baik, jadikan mereka anak-anak terang. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Biarkan Tuhan pimpin hari demi hari kami. Jadikan kami anak yang membawa berkat, anak yang membawa damai. Biarkan kami menjadi terang. Biarkan papa mama kami, orang sekitar kami boleh melihat kami adalah anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mereka boleh diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sehat selalu. God bless you. Saranyo. Bye-bye. Nah, Cici percaya kalian pasti diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Cici Lucia. Nah, mungkin kalian juga bertanya-tanya, Ci, apa sih bedanya baptisan sebagai tanda pertobatan dengan baptisan Roh Kudus? Mungkin kalian bertanya-tanya tentang hal ini. Nih, Cici akan jelaskan sedikit supaya kalian paham. Baptisan tanda pertobatan artinya itu adalah baptisan selam. Coba kalian lihat di layar kaca nih. Nah, ini ada baptisan yang dilakukan yaitu baptisan selam. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka harus memberikan diri mereka untuk dibaptis. Sebagai apa? Tanda bahwa mereka benar-benar mau hidup sungguh-sungguh dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meninggalkan kehidupan yang lama, tidak lagi hidup di dalam dosa. Itu namanya baptisan tanda pertobatan. Nah, sekarang kalau yang dimaksud baptisan Roh Kudus itu apa, Ci? Nih, kalau baptisan Roh Kudus artinya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus pernah berjanji kepada murid-muridnya bahwa sekalipun dia tidak ada lagi di dunia ini, tetapi Tuhan akan memberikan penolong di dalam kehidupan mereka yang akan menyertai, memimpin mereka untuk hidup di dalam kebenaran dan memberikan kuasa ketika mereka melayani.
Di dalam Yohanes, coba nih lihat ya di layar kaca, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, firman Tuhan menyatakan seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini adalah janji Tuhan, janji Yesus sendiri, perkataan Yesus sendiri kepada murid-muridnya supaya apa? Mereka menerima baptisan Roh Kudus, menerima Roh Kudus yang daripada Tuhan sendiri, supaya apa? Tinggal diam di dalam kehidupan mereka sebagai penolong memimpin kehidupan setiap murid-murid. Nah, apakah murid-murid pada akhirnya menerima janji Tuhan? Iya, mereka pun menerima janji Tuhan. Kisah ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Coba nanti kalian baca sendiri di rumah secara lengkap. Ketika murid-murid Tuhan dan semua orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka menanti-nantikan janji Tuhan. Ketika Tuhan mati dan meninggalkan dunia ini dan Dia naik ke surga, murid-murid yang ada di dunia yang masih menanti-nantikan, dia benar-benar menantikan loh janji Tuhan. Apakah Tuhan mengenapi janjinya? Pasti. Ketika kalian nanti baca di Kisah Para Rasul yang kedua, ketika mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mereka berdoa bersama-sama. Apa yang terjadi? Coba kalian lihat. Iya, semua murid-murid Yesus dan orang-orang yang benar-benar menanti-nantikan janji Tuhan, mereka menerima penggenapan janji Tuhan. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sampai pada akhirnya tandanya apa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus? Mereka berbahasa asing, mereka berkata-kata dengan bahasa yang mereka sendiri sebenarnya nggak ngerti. Tapi itulah kuasa Tuhan, itulah pekerjaan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan anak-anaknya, bahwa janjinya pasti digenapi. Begitu pula dalam kehidupan kita saat ini, kita pun tetap menerima janji yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Janji itu bukan cuma untuk murid-muridnya pada zaman dahulu, tetapi janji Tuhan memberikan penolong dalam kehidupan anak-anaknya yang percaya kepadanya, itu pun akan kita terima. Seperti yang Cici Lucia katakan, bahwa setiap kita yang sudah menerima keselamatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kalian pun akan menerima janji Tuhan bahwa kalian akan mendapatkan pengurapan yang daripada Tuhan. Roh Kudus akan membaptis kalian, hadir dalam kehidupan kalian. Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya itu dalam kehidupan kita. Tapi fungsinya seperti yang dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun dalam kehidupan kamu. Dia yang akan memberikan kepada kita keberanian untuk kita bersaksi kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Oke? Setiap anak-anak Tuhan pasti Tuhan akan berikan ketika kalian minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percayalah bahwa janji Tuhan ini pun akan Tuhan genapi di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kalian bisa berdoa sendiri, minta sama Tuhan sungguh-sungguh, dan Tuhan pasti juga akan bisa memberikannya. Atau melalui Cici Koko atau hamba-hamba Tuhan yang mendoakan kalian, itu pun juga bisa. Sebab Tuhan bisa menggunakan atau memakai hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan setiap orang-orang yang rindu dibaptis oleh Roh Kudus. Itu pun Tuhan bisa mengerjakannya. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kalian berdoa sendiri, minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pun pasti akan memberikannya. Oke? Iya, sekarang sudah jelaskan artinya apa yang dinamakan baptisan tanda pertobatan dan baptisan Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan lanjutkan acara kita. Kita dengarkan pengumuman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
menghafal dengan bantuan papa mama. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera hubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Dah. Selamat hari Minggu. Hari ini Koko akan bawakan 2 pengumuman. Penasaran kan pengumumannya apa? Langsung aja ya. Pengumuman yang pertama, setiap hari Kamis ada The Living Word Kids jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Di mana? Di YouTube channel Live Kids. Bisa juga disaksikan di media sosial Live Kids ya, di Instagram, Facebook setelah jam 10 pagi. Pengumuman yang kedua, susun puzzle dunia. Kita mau jadi saksi Tuhan sampai ke seluruh dunia. Ya, jawaban puzzle di-upload di media sosial masing-masing. Dan jangan lupa untuk tag and mention media sosial Live Kids ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.